Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di video ini kita akan belajar pembahasan dari bentuk pecahan SPLDP kelas 8. Ada dua buah soal ya. Oke, kita mulai dari soal yang di depan. 2/3x tambah 4/3y sama dengan 12. 1/2x dikurang 2/3y sama dengan 4. Nah, ini masing-masing tentukan himpunan penyelesaiannya atau HP. Nah, bentuk pecahan ini agak berbeda dengan bentuk bilangan yang biasa kita lakukan ya. Jadi supaya kita mudah mengerjakan, kita mengubah bentuk pecahan menjadi bilangan biasa. Nah, ini pecahan ini memuat penyebut. Nah, supaya nanti pecahan tidak jadi bentuk pecahan, ya intinya kita akan rubah bilangan biasa, maka penyebutnya kita kalikanlah dengan KPK-nya masing-masing. Kita lihat di persamaan pertama ini 3 dan 3, KPK-nya berarti 3, itu kan. 2 dan 3, KPK-nya di sini 6. Nah, supaya nanti dia tidak akan membentuk pecahan lagi. Yuk, kita kalikan ya. 2/3 kali 3 itu jadi 2. Nah, ini 2 variabelnya X gitu kan. 4/3 kali 3 jadi tinggal 4, positif 4, Y. 12 kali 3 ini juga kita kalikan dapat 36. Oke. Yang kedua juga sama, setengah dikalikan 6 itu jadi 3, variabelnya X, kurangi 2/3 kalikan 6 itu jadi 4 ya, variabelnya Y, konstantanya 4 kali 6 24. Nah, sekarang ini sudah rapi ya, jadi bentuk bilangan yang biasa kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan eliminasi. Adakah di sini ya koefisiennya? Lihat nih di variabel Y angka 4-nya sudah sama ya ini. Maksudnya di koefisien Y angkanya sudah sama nih. Jadi langsung saja kita eliminasi. Operasinya tambah ya, karena di sini tandanya berbeda. Oke, ini udah pasti hilang. 4Y ditambah min 4Y 0 ya. Nah, sekarang tinggal variabel X ditambahin. 2 tambah 3 jadi 5, variabel X. 36 tambah 24 itu jadi 60 ya. Nah, 5X sama dengan 60 berarti X. Ya, 60 kita bagi 5 dapat 12. Oke, dapat nih 1 variabel X-nya. Lanjut berarti kita substitusi untuk X-nya yaitu 12 ke. Nah, ambillah persamaan yang pertama nih. Nah, bunyinya 2X tambah 4Y sama dengan 36 ini ya. Nah, sekarang kita masukkan X-nya 12. 2 kali 12 ditambah 4Y sama dengan 36. Oke. 24 ditambah 4Y sama dengan 36. Lalu kita pindahkan 24 ke kanan, jadi negatif 24. Oke ya. 4Y sama dengan, ini dapat 12 ya. Nah, oke, berarti 4Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan 3. Maka ya kita sudah bisa menyimpulkan himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 12,3. Oke, semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 2. Oke. Nah, di nomor 2 ini kita lihat penyebutnya X dan Y variabelnya. Ini ada di penyebut ya. Jadi kita berbeda sekali dengan bentuk yang nomor 1. Nah, ini ada triknya yang pertama. Karena ini kan 4/X dan ini 3/Y. Jadi kita bisa baca itu 4/X itu 4 dikali 1/X. Gitu kan? Ya. Dan ini tambah 3/Y juga pun kita lakukan hal yang sama, berarti 3 kali 1/Y gitu kan. Nah, kita rubah dulu nih. Nah, di kanan sama dengan 3 itu kan. Ini juga sama yang persamaan kedua, 2/X itu jadi 2 kali 1/X kurangi 6/Y berarti 6 dikali 1/Y. Nah, sama dengan negatif 1. Nah, setelah ini nah kita rapikan dulu nih, kita sepakati. Karena di sini ada 1/X dan 1/Y, kita buat saja misal bahwa 1/X itu nilainya adalah A misalnya, dan 1/Y itu adalah B, gitu kan? Maka ini artinya 4 kali 1/X, jadi kita baca 4 dikali A, betul kan? 4 kali A.
ditambah 3 kali 1/Y itu kita anggap jadi 3 kali B, ya kan, 1/Y-nya B. Nah, yang di kanan konstantanya tetap ya, sama dengan 3. Lalu ini juga sama, 1 per X ya, berarti 2A. Ini tandanya kurang. 6 dikali 1 per Y, 6 dikali B. Nah, sama dengan -1. Nah, ini kan jadi bentuk yang biasa ya. Nah, sekarang ini lihat di variabel A atau di variabel E, kita akan eliminasi supaya sama ya. Ini yang persamaan 2, ini bisa yang variabel A dikalikan 2 supaya jadi 4 ya. Jadi yang bawah kita kalikan 2, nah ini kan jadi 4. Maka yang atas ini 4, tidak perlu dikalikan yang lain, kalikan 1 saja ya, biar sama. Nah, sekarang kita rapikan ya, kalikan 1, yang atas ini tetap, berarti tidak kita rubah. 4A tambah 3B sama dengan 3. Yang bawah ini kita kalikan 2 semuanya. Jadi 2 kali 2 ini 4 variabel A, min 6 kali 2 jadi min 12 variabel B, sama dengan min 1 kali 2 jadi min 2. Nah, ini sekarang variabel A nya sudah sama nih ya. Berarti kita eliminasi dengan cara ya dikurangi ya. Coret 4A nya hilang, 3 kurangi -12. Berarti kita baca 3 tambah 12 ya. Jadi 15 variabel B. Lalu ini juga ada di atas, 3 kurangi -2. Jadi 3 tambah 2 yaitu 5. Berarti B itu dapat 5/15 ya, 5/15, atau sama artinya kita coret aja bagi 5, 1/3. Inilah nilai B nya. So, lanjut. Nah, sekarang kita substitusi B nya sama dengan 1/3. Nah, kita ambil aja ke persamaan. Ini bisa persamaan yang pertama kita ambil ke sini ya. 4A tambah 3B sama dengan 3 ya. Oke. Kita ganti B-nya dengan 1/3. Oke, di sini kita tulis. Jadi 4A tetap tambah 3 kali B-nya itu 1/3. 3 kali 1/3 sama dengan 3. Oke, ini mudah. Jadi kita lanjutkan saja. 4A 3 kali 1/3 1 ya, sama dengan 3. Berarti 4A, nah satunya pindahkan ke kanan, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Berarti A itu 2/4 atau sama aja dengan 1/2. Oke, jadi A-nya 1/2, B-nya 1/3 ya. Ini dapat hasil A, B-nya, tapi bukan penyelesaian XY-nya. Karena di sini di awal kita memisalkan 1/X itu sama dengan A dan A-nya adalah 1/2, ya bisa kita ambil kesimpulan bahwa X itu adalah 2. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat aja nih, samain ya kiri kanan. Lalu juga sama, 1/Y-nya tadi dimisalkan B, dan di sini 1/Y-nya di sini tadi B-nya itu adalah maksudnya 1/3 gitu ya. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan Y-nya adalah 3. Nah, sehingga kita ambil kesimpulannya bahwa himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 2,3. Oke. Semoga bisa dipahami, bisa diulang kembali pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.